Selanjutnya saya akan membacakan beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Al-Mulk, surah yang ke-67 atau daripada awal daripada surah juz ke-29. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang berisi 30 ayat, yang mana surah ini akan memberikan syafaat bagi pembacanya sampai diampuni. Surat ini adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Dan juga di hadis yang lain, seseorang yang membaca dua surah, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk ini, dan surah Alif Lam Mim Sajadah, surah yang ke-32, di antara sholat maghrib dan isya adalah seumpama seseorang yang berdiri dalam sholat sepanjang malam Lailatul Qadar. Dan dalam hadis yang lain, itu daripada Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, meriwayatkan bahwa surat ini, itu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk ataupun surah Al-Mulk, akan memujuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pembacanya ketika ia telah berada di alam kubur. Ya Allah, jika saya ini berada dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaat saya. Jika tidak, hilangkan saja saya daripada kitab-Mu. Maka surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya di atas ahli kubur dan menjaga si ahli kubur tadi daripada siksa kubur. Hadirin yang mulia, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, salah seorang khulafa Rasyidin, Amirul Mukminin Utsman bin Affan, beliau sering menangis apabila sering mendengarkan daripada berita tentang azab kubur. Maka sahabat-sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau sering menangis sampai janggutmu basah ya Sayyidina Utsman? Berbeda ketika engkau mendengarkan daripada siksa-siksa daripada neraka. Maka Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, saya mendengar baginda Nabi SAW bersabda bahwa kubur adalah persinggahan pertama menuju alam akhirat. Jika dikubur dia selamat, maka di alam-alam selanjutnya dia akan selamat. Namun jika dikubur dia sudah menderita, sudah mendapatkan siksa, maka alamat di alam-alam selanjutnya dia pun akan menderita, mendapatkan siksa. Maka penting bagi kita untuk membaca, bahkan menghafal daripada surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ini.